kembali bersama Kak Ani dalam ibadah sekolah minggu online hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021. Namun hari ini Kak Ani tidak sendirian. Kak Ani ditemani oleh dua kakak dari seksi remaja. Yuk kita kenalan yuk. Di sebelah kanan Kak Ani ada Kak Diana Boru Sirait. Halo adik-adik. Dan di sebelah kiri Kak Ani ada Kak Vanessa Boru Simatupa. Halo adik-adik. Nah, buat adik-adik yang di rumah, apakah sudah siap beribadah? Pastinya sudah siap ya Kak Diana dan Kak Eca? Benar banget Kak. Baiklah, sebelum kita mulai, Kak Diana, tolong dijelaskan apa saja sih yang ada dalam ibadah kita hari ini? Oke, jadi pada ibadah hari ini pastinya yang pertama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Sobok Simanjuntak Kak. Dan yang kedua pastinya ada aktivitas kelas. Dan yang terakhir gak kalah serunya nih Kak, pasti kita akan belajar lagu baru. Oke, ada lagu baru berarti ya hari ini ya. Dan Kak Eca, Iya Kak. apa saja yang harus disiapkan adik-adik dalam ibadah kita hari ini? Nah, sebelum ibadah, adik-adik harus mempersiapkan banyak nih Kak. Oke, apa saja coba? Yang pertama ada Alkitab. Terus yang kedua ada alat tulis. Dan yang terakhir adalah persembahan beserta celengannya. Oke, jadi seperti biasa nanti persembahan kita dimasukkan ke dalam celengan ya adik-adik. Nah, buat adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Ani, kayaknya ibadah kali ini kok agak berbeda ya Kak? Wah, apa ini yang beda ya? Kak Diana tahu apa? Apa yang beda ya? Oh, Kak, kita pakai baju yang sama nih Kak. Kita pakai dari mana ya Kak? Oh iya benar banget Kak Diana. Hari ini aku sama Kak Diana kita pakai baju dari Sumatera Utara. Oh, tapi tunggu dulu Kak. Kak Ani beda dari kita loh Kak. Kak Ani dari mana Kak? Wah, kalau aku hari ini aku pakai baju dari daerah Jawa, yaitu dimana identik dengan kain batik dan juga kebaya. Kalau kalian dari Sumatera Utara identiknya apa ya? Pastinya nih Kak Ani tahu dan adik-adik sekolah minggu juga tahu. Pasti nggak jauh dari ulos sadum yang kita pakai ini Kak. Dan juga jangan lupa sama sortalinya. Jadi, sesuai dengan tema kita hari Minggu ini yaitu Kita bersaudara di dalam Kristus. ya, jadi walaupun kita dari berbagai macam daerah, tapi kita satu di dalam Kristus. Sama seperti hal dengan lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini, yaitu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Buat adik-adik yang di rumah, yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Yuk Kak Syera. Dalam Yesus kita bersaudara.
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, HKBP Pasar Minggu, akan mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun anak-anak kami berada, baik dalam perjalanan, baik di rumah, agar senantiasa mereka tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak kami dengan Rohul Kudus Tuhan, agar mereka bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, silakan buka Alkitab masing-masing, diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih seluruh sekolah minggu, HKBP Pasar Minggu, Shalom. Anak-anak kami, kita sekarang berada di rumah. Bangunan rumah terdiri dari berbagai macam. Ada atap, ada semen, ada batu, di dalamnya ada TV, ada perabot kursi, ada alat-alat makanan, ada alat-alat menonton. Semuanya ada di dalam rumah kita. Bangunan itu tentu indah dan berfungsi satu dengan yang lain, dan dia disebut menjadi satu bangunan adalah karena dia terdiri dari berbagai macam di dalamnya. Kalau saya tanya, atap itu apa fungsinya anak-anak? Ya, atap itu fungsinya biar jangan kena matahari, jangan kena hujan, jangan diterpa angin. Kalau ditanya lagi fungsi batu apa? Tentu fungsi batu membuat bangunan rumah itu kokoh, punya dinding, dan kuat. Demikian dengan yang lain. Ada asbesnya biar rumah itu rapi. Lalu di dalamnya ada berbagai pernak-pernik. Di rumah siapa yang ada TV? Nah, semua pasti anak-anak kami di rumah ada TV. TV itu berguna di rumah agar kita bisa menonton, melihat berita, dan lain-lain. Tapi semua itu dalam rumah itu indah satu dengan yang lain. Atap memberi rumah tidak kena hujan, tidak kena angin, dan lain-lain sebagainya. Demikian kita semua ciptaan Tuhan anak-anak kami. Kita ciptaan Tuhan itu berbagai macam manusia di dunia ini. Ada berbagai suku. Siapa di sini suku Nias? Siapa suku Batak?
ada suku Melayu. Semua tentu beragam ciptaan Tuhan di dunia ini. Berbagai suku, berbagai budaya, berbagai bahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Minang, ada bahasa Padang, ada bahasa Betawi, dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Tuhan biar indah semua dalam satu bangunan, yaitu bangunan Allah dunia ini. Membuat semuanya indah, beragam-beragam di dalamnya. Keberagaman itulah, karena ada itu bermacam-macam, makanya sesuatu bangunan itu indah. Karena beragam-ragam itulah manusia di bumi ini, makanya membuat dunia ini, bangsa kita ini, negara kita ini indah. Karena dia bermacam-macam. Sama seperti warna anak-anak. Kalau dia hanya satu warna, itu disebut dengan polos. Tapi kalau dia punya ada satu bola, contohnya dia ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, tentu membuat semua indah, bagus. Demikian semua kita di mata Tuhan sebagai orang percaya. Semua indah, semua bagus, walaupun kita berbeda-beda. Berbeda bahasanya, berbeda sukunya, berbeda budayanya, adatnya. Tapi itulah membuat dunia ini indah. Membuat bangsa ini indah. Nah, dalam firman Tuhan pada hari ini anak-anak, di minggu kita pada tanggal 13 ini, firman Tuhan mengajak kita, semua orang di dalam Tuhan adalah bersaudara. Sama di mata Tuhan. Karena apa? Di dalam perikop firman Tuhan hari ini, ada dulu satu pemahaman yang salah bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Karena dulu orang Yahudi itu memang orang Israel itu umat pilihan Allah. Dipilih mulai sejak zaman Abraham. Aku memilih engkau, aku mengutus engkau berangkat ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu mereka merasa bahwa merekalah umat pilihan Tuhan. Jadi keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan itu mereka pikir adalah hanya milik mereka. Tidak boleh untuk orang lain. Padahal Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu bukan hanya kepada mereka, tetapi bagi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Semua Tuhan selamatkan. Semua Tuhan di mata Tuhan berharga. Nah, itu makanya ada anak-anak satu firman Tuhan tentang itu, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Nanti buka Alkitabnya ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi semua orang, semua manusia di dunia ini adalah berhak menerima keselamatan kalau dia mau percaya kepada Tuhan. Semua, siapapun itu, mau orang Dayak, mau orang Betawi, mau suku Jawa, mau suku Nias, mau suku Karo, mau suku Sunda, semua diselamatkan. Berhak menerima keselamatan itu dari Tuhan kalau dia mau percaya kepada Tuhan. Nah, jadi tidak bisa seperti pemahaman orang Israel itu, seperti pemahaman orang Yahudi, bahwa hanya mereka yang berhak menerima keselamatan itu. Untuk itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita berbeda satu dengan yang lain. Ya.
berbeda pikirannya, berbeda cita-citanya, banyak perbedaan kita. Ya. Tapi perbedaan tidak bisa dibuat untuk membuat pemisahan satu dengan yang lain. Justru karena kita ada berguna karena orang lain ada. Saya memiliki satu talenta, tentu talenta saya berguna dengan orang lain. Jadi jangan pisahkan dirimu dengan orang lain. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Mungkin anak-anak kami tahu nyanyian kita, nyanyian sekolah minggu, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, semua kita sama di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, mari harus menolong dengan orang lain. Tolong temanmu, karena itu adalah saudaramu di dalam Tuhan. Karena itu adalah anak-anak Tuhan. Kedua, bagaimana mengasihi satu dengan yang lain. Nah ini, bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain. Menolong teman-teman kita yang susah, membantu. Mungkin kamu lebih pintar dari temanmu, bantulah temanmu yang lebih tidak mampu dari kamu. Saling mengajar, saling membantu, jangan saling mengejek, nggak boleh. Tapi harus saling membantu. Itulah orang-orang yang satu dan bersaudara di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah jika kita adalah satu bersaudara di dalam Tuhan, tidak boleh menyombongkan diri. Tidak boleh menjadi orang yang sombong. Dan tidak ada gunanya menjadi orang yang sombong. Tapi anak Tuhan itu harus betul-betul bersahabat dengan yang lain. Itu adalah saudaramu. Saudaramu bukan di dalam darah, tapi di dalam darah Yesus Kristus. Jadi tidak bisa menyombongkan satu dengan yang lain. Firman Tuhan tadi berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Kitalah bangunan itu, bumi ini, ciptaan Allah, manusia yang percaya kepada Tuhan. Saling menolong, saling mengasihi, saling membantu, tidak bisa saling mengejek, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang disebut rapi tersusun di dalam Roh Kudus, menjadi satu di dalam bait Allah. Karena kitalah bait Allah itu, yaitu semua orang-orang yang dipanggil Tuhan di dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu anak-anak kami, tetaplah bersaudara dengan yang lain, siapapun, walau tidak satu agama dengan kita, walau tidak satu kepercayaan. Jangan benci orang lain, tapi kasihilah. Jangan sombong satu dengan yang lain, karena itu salah. Salah. Karena Tuhan itu adalah pengasih, mengasihi kita. Sehingga setiap bangunan itu, setiap bahagian dari bangunan itu harus memberikan yang terindah dan yang terbaik di dalam Tuhan. Kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik di rumah, sampai juga kita pada segmen aktivitas kelas. Nah, untuk aktivitas kelas seperti biasanya kita bagi menjadi dua, yaitu kelas kecil dan juga kelas besar. Untuk kelas kecil, Kak Diana akan bantu menjelaskan apa aktivitasnya. Jadi untuk aktivitas kelas kecil mulai dari kelas TKA, kelas TKB, dan kelas 1-2 Kak. Aktivitasnya mewarnai gambar anak-anak saling bergandengan tangan. Seperti tema pada minggu kita ini, kita bersaudara di dalam Kristus. Gambarnya bisa adik-adik lihat di layar ya. Jangan lupa diwarnai, boleh memakai krayon, pensil warna, spidol warna, ataupun cat air. Oke, jadi buat adik-adik kelas kecil, tugasnya adalah mewarnai. Tadi sudah adik-adik lihat ya di dalam layar ya, gambarnya apa, dan boleh mewarnainya pakai spidol, krayon,
pensil warna ataupun cat air. Itu untuk kelas kecil ya Kak Diana ya. Dan sekarang untuk kelas besar bagaimana Kak Vanessa? Nah, untuk kelas besar sendiri yang terdiri dari kelas 3, 4, dan kelas 5, 6, tugasnya adalah mencari pesan rahasia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah adik diminta untuk memecahkan kode-kode atau simbol yang tertera pada worksheet di bawah ini. Nah, sehingga kode tersebut nantinya akan membentuk suatu kalimat yang merupakan pesan dari Tuhan Yesus. Wah, pasti adik-adik kelas 3, 4, dan 5, 6 sangat tertantang nih untuk bisa memecahkan ya tadi ya kode-kode sehingga bisa tahu apa sih isi pesan dari Tuhan Yesus ya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, baik kelas kecil dan kelas besar, setelah selesai mengerjakan tugas dan aktivitasnya, jangan lupa foto, kemudian share di grup kelas masing-masing. Karena ini akan menjadi absensi adik-adik di hari Minggu ini. Nah, buat adik-adik semua, sampai bertemu dalam segmen aktivitas kelas minggu berikutnya. Bye! Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah menyapa kami, menyapa anak-anak kami sekolah minggu gerejamu HKBP Pasar Minggu. Firman-Mu yang begitu indah untuk dipelajari, diimani seluruh anak-anak kami. Firman Tuhan mengajar kami pada hari ini, mengajar anak-anak-Mu bahwa kami ini adalah salah satu bangunan di dalam Tuhan. Berbagai macam fungsi. Sama seperti Tuhan memanggil kami menjadi orang-orang yang percaya di dunia ini. Berbagai suku, budaya, dan bahasa. Semuanya menjadi indah. Satu bangunan yang indah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kami, mengajar anak-anak kami sekolah minggu agar menghidupi firman Tuhan bahwa semuanya manusia adalah bersaudara di dalam Tuhan, bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan jika setiap orang mau percaya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ajar anak-anak kami Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai, untuk saling menolong, dan jangan satu pun untuk menyombongkan diri, karena kami adalah satu di dalam Tuhan, menjadi bait yang kudus, satu bangunan yang bagus dan indah di mata Tuhan, walaupun kami berbeda pikiran, berbeda suku, berbeda budaya, tapi di dalam Tuhan semuanya kami bersaudara, menjadi orang-orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati anak-anak kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling mencintai, dan menghidupi firman Tuhan bahwa kami adalah bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Terlebih-lebih Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu, menolong para anak-anak kami, melakukan segala aktivitas kerohanian melalui apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu kami. Agar semuanya aktivitas itu Tuhan berjalan dengan baik, berguna untuk membangun iman anak-anak kami. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh petugas multimedia yang bertugas untuk pelayanan sekolah minggu gerejamu yang dipimpin oleh penatua kami Amang Situa Paido Siahan, bersama-sama dengan pendeta sekolah minggu, bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Berikan hikmat dan kesehatan
agar mereka mampu Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh aktivitas dan kreativitas yang bisa mereka buat untuk membangun pelayanan sekolah minggu ini. Semuanya Tuhan, aktivitas yang akan dijalankan melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu kami serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan menolong, Tuhan membantu mereka, sehingga anak-anak kami Tuhan benar-benar dapat menikmati pelayanan ini, dan iman anak-anak kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami Tuhan semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah yang berulang tahun dalam minggu ini adalah dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Juni. Nah, buat adik-adik, nama adik-adik yang berulang tahun, boleh dibantu Kak Diana? Yang pertama ada Geraldine Dominika Talia Siburian. Yang kedua ada Gracela Eleanor Vincentia. Yang ketiga ada Netse Roman Mikael Hamonangan Hutajulu. Yang keempat ada Maya Jenny Sasiani Sirait. Yang kelima ada Josephine Patricia Samosir. Dan yang keenam ada Jeremy Hamonangan Huta Barat. Dan yang terakhir ada Darren Situmeang. Nah, buat adik-adik yang di rumah, Kak Ani, Kak Diana, dan juga Kak Vanessa mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, pengurus sesi sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kak Eca, untuk hadiahnya ada nggak sih? Wah, pasti ada dong Kak, tapi hadiahnya akan dibagikan setelah adik-adik kembali bersekolah minggu di gereja. Wah, nah buat adik-adik yang di rumah, mari kita merayakan ulang tahun adik-adik kita yang berulang tahun dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sobok Simanjuntak. Kemudian tadi kita juga sudah mengerjakan aktivitas. Nah, Kak Ani, Kak Diana maupun Kak Eca mengingatkan kembali, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu di dalam Kristus. Walaupun kita berbagai macam anak, baik itu ada yang kulitnya hitam, harus ada yang kulitnya kuning dan juga kulitnya putih, tapi kita tetap satu di dalam Kristus. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan yaitu dari Kidung Ceria nomor 184, yaitu dengan judul Bermacam-macam Anak. Yuk Kak Syera. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, buat adik-adik yang di rumah, lagu ini sambil kita mengumpulkan persembahan ya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti,
macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai pada hari ini. Mari kita menutup dengan doa, karena Tuhan nanti menyinari dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami terima pada hari ini. Dan semua aktivitas pada ibadah minggu kami ini yang dilayani seluruh para petugas pelayanan sekolah minggu melalui pelayanan multimedia bersama-sama anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya pelayanan kami pada hari ini menjadi berkat bagi kami, terutama Tuhan, buat seluruh anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti seluruh kegiatan kami ini. Biarpun Tuhan di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini, tapi tidak menghalang bagi anak-anak kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Peribadahan kami hari ini kami serahkan kepada Tuhan, kiranya pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan membangun pertumbuhan iman bagi anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Ada 6 orang Tuhan yang bersyukur atas pertambahan umur anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Umur adalah pemberian Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh anak-anak kami yang berulang tahun agar mereka bersyukur. Dan melalui umur yang Tuhan berikan, Tuhan juga semakin memberikan pertambahan iman, pemahaman yang semakin indah dan baik di mata Tuhan. Baik memahami firman Tuhan, agar mereka benar-benar bertumbuh menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga, dimanapun mereka berada Tuhan, agar mereka selalu terpancar kehidupannya sebagai anak-anak dan terang Tuhan. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Semuanya Tuhan, kegiatan kami pada hari ini, di dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati dan mengajar kami dan menuntun kami agar kami dapat melakukannya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan, agar menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Buat adik-adik
yang di rumah, sampai juga kita dalam penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan Kak Ani, Kak Diana, dan juga Kak Vanessa mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, pengurus seksi sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu berpesan, jagalah kesehatan, Tetaplah berdoa, Patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu dalam ibadah sekolah minggu online minggu berikutnya. Bye!